Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, weh, hari ini seneng banget. At least hari ini ada kita di podcast Pangeran Biru. Asal aja gue kasih nama. Yang penting kita hari ini bakal ngebahas tentang sesuatu hal banyak banget yang bakal kita bahas tentunya buat para kamu semua bobotoh yang ada di rumah. Hari ini Rocky bakal ngebahas tentang penundaan kompetisi ya, dan buat kamu semua para bobotoh pasti udah pada kangen banget dong yang namanya nonton Persib ya. Dan hari ini Rocky udah tampilkan atau Rocky udah datengin salah satu selebgram selebgram di dunia perpersiban. Dulu juga mantan pemain junior Persib dan sekarang bekerja sebagai salah seorang pelatih junior. Namanya adalah Kang Indra Jaya, kan? Oke, sip. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat kan. Oke, dan hari ini kita ada di Artco Studio, Art dan Komodika. Keren banget tempatnya. Buat kamu yang pengen streaming live atau juga cover lagu atau juga berbau-bau digital, kamu boleh hubungi nomor ini. Oke, Kang Indra sehat, jangan tegang dong. Boleh minum dulu. Ini bagus banget nih, Artco ya, keren banget. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga nyalain lonceng notifikasi kamu untuk bisa tetap stay tune di YouTube-nya Artco Art dan Communication ya. Nah, hari ini kita ada platform baru. Jadi kita bakalan ngebahas tentang olahraga, sport. Nah, jadi kalau misalnya lagi masa pandemi kayak gini ya nih bobotoh gitu manggilnya ya. Bobotoh ini kalau masa pandemi ini butuh imunitas yang sangat tinggi. Ya, butuh imunitas yang sangat tinggi. Kita nggak boleh kemana-mana. Kita nggak boleh berkerumun, jadi mendingan nonton YouTube aja. Dan kita bakal melampiaskan hasrat pengetahuan tentang Persib, ya. Oke, Kang Indra apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kang Rocky kan apa kabar? Alhamdulillah sehat, tapi masih pots juga nih. Gak ngerokok kan? Nggak boleh ya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang Persib dan penundaan kompetisi nih, Kang. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk add IG-nya Kang Indra Jaya, banyak banget followersnya, ada 40.000. Dulu berapa paling banyak? Belum 40, masih 38.000. Oke. 38,5 ya. Jadi kalau buat kamu para bobotoh yang nggak asing banget dengan Instagramnya Kang Indra, selalu ngebahas tentang sisi lain dari Persib ya. Pernah bahas Bayu Suta, Beckham Menga. Jadi kalau kamu bobotoh tahun 2000-an lah ya. pasti tahu sejarahnya. Dan hari ini kita bakalan ngebahas tentang ini kompetisi yang ditunda lagi. Kalau gue pribadi ya sebagai bobotoh, sebagai orang Bandung, kecewa banget Kang. Nah, Kang Indra dari sudut pandang bobotoh sebagai Kang Indra gimana sih? Ya. Dia rek main pisan kamari ya. Terjadi. Malah ada tim-tim yang udah ada di mana? Di Jogja nggak jadi. Ini pendapatnya gimana nih Kang Indra? Ya, sebagai bobotoh ya Kang, pastilah sama kita juga pasti kecewa. Itu keralus istilahnya. Persib kan lagi bagus dari 3 pertandingan awal kita di puncak ya. Di puncak, tapi pada saat liga udah mau mulai ternyata diundur lagi ya dengan batas waktu yang kalau katanya awal Oktober kan kemarin. Oktober terus sekarang 1 November. Kalau enggak 1 November kata Pak Iwan boleh 1 Desember, kalau enggak 1 Januari dengan format yang berubah 2 wilayah. Kalau menurut saya kalaupun nanti harus 2 wilayah misalnya ya, ada plusnya, ada positifnya. Persib punya catatan bagus di 2 wilayah. Kita ada 2 kali juara Liga Indonesia pertama 95 sama 2014 dengan format 2 wilayah ada final gitu kan. Tapi kalaupun nanti harus 1 wilayah ya tetap yakin karena bobotoh mah Persib lawan Manchester United ini pasti milih Persib gitu. Kan? Tapi kan jadi permasalahan ya, Wak, ya. Kalau Rocky manggilnya Wak. Jadi Wak jadi permasalahan adalah ya bobotoh geus penasaran pisan bahwa hayang juara, pengen juara di format satu kompetisi penuh. Betul. Sementara ya karena ya COVID ya ditunda. Padahal Persib kerasnya. Sebenarnya dari sisi kita bahas satu-satu lah ya. Sekarang kita bahas dari sisi timnya dulu. Jadi menurut info kan Intel Persib. Jadi loba pisan infonya tentang Persib. Menurut info dari tim sendiri gimana sih, Kang? Dari tim apa udah greget banget apa pemain mah santai udah digaji misalnya? Ya. Kalau saya pribadi ya melihat tim Persib dari kacamata saya belum komunikasi dengan beberapa teman yang ada di Persib ya. Persib adalah satu tim yang serius untuk kompetisi tahun ini. Kalau misalnya target juara ya
Insya Allah bisa lah, karena lihat ketika yang lain masih belum mulai latihan, Persib udah mulai latihan. Ya. Jadi kalau menurut saya Persib tim yang paling siap dibanding tim-tim lain. Gitu. Tim-tim lain waktu itu belum mulai latihan, Persib udah mulai latihan. Walaupun dari segi periodisasi latihan, kayaknya nggak, pasti pelatih juga agak bingung. Yang tadinya latihan tuh untuk awal Oktober, berubah lagi. Pasti kan harus merubah lagi program gitu. Tapi saya yakin seperti di program fisik ada Pak Yaya kan pasti tahu kita best coach fisik di Indonesia enak. Pak Yaya energik lah dia. Terus, kapan diundang ke sini Pak Yaya? Ya untuk periodisasi fisik pasti Pak Yaya bisa mengakalinya, mengatasinya. Terus Coach Rene juga yakin lah bukan coach sembarangan ya. Jadi menurut saya walaupun nanti berubah-ubah, karena bukan Persib aja yang mengalami untuk perubahan latihan gimana nih, tim lain juga, apalagi Persib paling lama latihan. Jadi tetap tim lain satu langkah di depan lah dibanding tim lain gitu kan. Jadi untuk target juara pasti kudu juara. Iya, pasti kudu juara, apalagi kita belum pernah di format kompetisi penuh gitu. Iya. Tapi gregetnya gitu pasti kan pemain ada jenuhnya juga ya, bobotoh semua. Nah, Kang Indra sebagai pemain yang dulu pernah lah main terjadi gitu. Gimana sih perasaannya? Kalau dari tim sendiri yang kita tahu ya, karena Coach Robert juga terakhir di republikbobotoh.com bilang dia udah mulai pesimis. Dia udah mulai pesimis bahwa aya demo, terus aya pilkada, pasti mau berjalan dengan baik lah. Menurut prediksi sendiri, misalnya bakal main mau sih November. Ya mau orang, kayak kita bicara asik-asik aja ya, mau November mau kapan, kalau dampaknya sendiri misalnya kalau dimulai November nih, buat Persib sendiri bagus gak sih? Bagus, karena itu tadi persiapan kita lebih baik, lebih satu langkah di depan lah dibanding tim-tim lain. Tapi kalau prediksi saya untuk 1 November agak berat. Karena pengamanan polisi tetap ke pilkada. Karena tahun 2007 nih kita flashback. Oh ya, kita flashback dulu ya 2007. 2007 zaman pilkada. Itu Pak Aher kan zaman nyalonin gubernur. Gitu kan. 2007 tuh liga lagi normal gitu kan, liga, tapi pada saat pilkada mau nggak mau di stop dulu. Apalagi ini ditambah pandemi COVID kayak gini ya. Iya. Katanya nggak boleh berkerumun, tapi walaupun padahal kan liga sendiri tanpa penonton. Sedangkan pilkada gitu yang gitu ya, mengundang banyak, tapi kan mungkin nanti bisa diatur ya. Jadi kalau menurut saya pilkada tetap diutamakan oleh pemerintah ya. Jadi sepak bola mungkin nomor berapa lah gitu. Buat kita nomor 1, tetapi buat pemerintah belum tentu nomor 1. Tapi kan eta hiburan rakyat, Wak. Betul. Ya, hiburan rakyat, hiburan kita satu-satunya Persib gitu. Dan November ini belum tentu main juga gitu. Nah, terutama yang jadi permasalahan adalah dari segi perekonomian. Tukang sal, tukang kaos, stadionnya sepi lah gitu. Oke. Saya sempat mau ngebahas itu Kang di IG ya. Jadi perekonomian pasti nggak berjalan seperti biasanya, roda uang ya, perputaran uang nggak normal seperti kompetisi normal gitu kan. Tapi pemerintah pasti ngebalikin gini, kalaupun nanti ada sepak bola, perekonomian yang seperti itu tetap nggak bisa berjalan. Karena nggak mungkin ada pedagang di stadion kan. Ya buat pedagang, terus pedagang kaos, pedagang makanan, bobotohnya atau penonton supporternya pun nggak boleh datang. Jadi perekonomian tetap nggak akan berjalan kalau menurut saya gitu kan. Karena situasi pandemi seperti ini. Tapi walaupun nanti liga berjalan tanpa penonton, ya minimal lah gereget ya Persib lagi bagus ya, terbagus. Kahayang meuli kaos teh jersey kan aya deui gitu kan. Jadi walaupun dengan pandemi seperti ini liga tetap jalan pun roda perekonomian tetap nggak jalan gitu kan. Mereka bisa membalikan seperti itu gitu. Tapi kalau dari pemainnya bocoran lah kan sahabatan sama Kang Dado ya, sama pemain-pemain Persib. Dari segi pemain sendiri ada curhat sih? Curhat apa gitu misalnya, gue udah pengen geus atuh yeuh suku teh geus hayang main gitu, Pak. Ada enggak sih curhat-curhat gitu? Ke Dado belum cerita ya, belum ada komunikasi, tapi ada beberapa pelatih liga teman saya juga. Senior di kampus kan alhamdulillah banyak dari lulusan UPI ya, seperti Pak Yaya sendiri kan lulusan UPI. Kerennya salah sumber nanya. Jadi kumaha dampak Kang Coach, dampak dari ini teh apa banyak, terutama yang paling dirasakan pemain dan pelatih itu dari sisi perekonomian ya.
pada saat pandemi, pada saat nggak boleh ada kegiatan latihan kayak gitu kan, bocoran lah dari salah satu peserta kontestan Liga 1, mereka nggak digaji. Nggak digaji Oh, sama nah, sekali. Bobotoh ini info baru loh bahwa pemain Persib tuh nggak digaji. Bukan Persib, Oh, bukan Persib. bukan Persib, salah satu tim di itu Liga nggak 1 nggak digaji nggak pada digaji. saat nggak latihan, nggak ada latihan. nggak latihan nggak digaji guys. Iya. Oke. Kalau Persib mah kita dengar kan katanya tetap berjalan, berjalan. katanya gitu. Tapi untuk salah satu ada beberapa tim nggak digaji. Kenapa nggak digaji? Karena di Indonesia ya, kalau di Indonesia kan ada kontrak sama DP. 25% tuh 25% kontrak masukin ke DP. Nah, kenapa nggak digaji? Karena mereka udah dapat DP itu. Gitu. Walaupun ada beberapa yang tetap cuma tapi nggak full ada gaji. Makanya kenapa mereka tetap latihan walaupun kompetisi belum pasti ya, apalagi kemarin sempat dengar tanggal 1 Oktober 1 November mereka tetap latihan semangat kan. Karena pada saat latihan publikasi dari sponsorship juga tetap berjalan. Ya, dari media cetak, media elektronik, sekarang Instagram gitu kan, dari akun-akun tim tertentu ya masih bisa mempublikasikan tentang sponsor produk sponsor ya. Jadi tapi nggak full katanya. Kalau misalnya dari sebulan mereka bisa kasih dana 100 juta ya misalnya, pada saat seperti ini cuma latihan aja paling 20 juta, 30 juta gitu. Jadi pemasukan tetap ada ke klub. Jadi Bobotoh kalau Bobotoh tahu ya, dari tahun 2007 itu kita pernah mengalami penundaan kompetisi yang cukup lama, tapi bukan karena Covid juga, karena pilkada. Tapi sekarang ditambah dengan Covid dan plus pilkada. Nah, yang ditakutkan adalah Bobotoh sieun ya, Kang. Sieun juga beka mega baheula jauh kabur. Ya, nah, kalau dari segi Persib yang Kang Indra tahu di internal tim itu gimana sih, aman-aman aja misalnya. Wah, orang sieun Wander Luiz ini. Orang sini Omid Nazari pergi ya. Idola para wanita. Jadi sekali lagi saya belum berani ya kalau ke Persib. Persib tuh sensitif kalau menurut saya. Jadi salah pemberitaan hancur lah. Pembulian pasti di medsos gitu kan kalau salah pemberitaan. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ya. Jadi saya juga bertanya ke salah satu peserta liga gitu kan. Bahkan liga yang pernah juara lah di Liga 1. Jadi untuk pemain asing, mereka mau main bola teh bukan buat sakalian atau buat ayeuna jangan liga unggul. Jadi pola pikir yang berbeda ternyata kan. Pemain asing sama pemain lokal teh. Kalau pemain asing mah Castillion pernah ada kan beritanya pada saat libur kompetisi mereka tetap berlatih dengan pelatih pribadi. Jadi walaupun liga belum jelas, latihan tetap mereka butuh justru karena profesional. Iya, profesional. Kalau beberapa pemain lokal gitu kan ya kemana tuh gitu kan, kemana latihan capek-capek gitu kan. Bahkan saya pernah disuruh nulis kan, coba Ndra pang nuliskeun ya, ada salah satu kontestan liga juga ngelatih di liga ya, itu mental pemain tuh buruk, mental pemain lokal teh. Jadi pas waktunya latihan jam 3 misalnya setengah 4 ngelatin diri sendiri. Alasannya apa? Saya sholat dulu. Anu tara sholat ke jalannya sholat gitu kan. Ternyata ke lapangnya karena pengen telat gitu kan. Berarti mental pemain. Nah, dampaknya sekarang pada saat pandemi seperti ini terasa banget ya. Terasa banget. Pada saat pandemi ya, kalau kita kembali lagi ke pertanyaan Kang Rocky, kalau menurut saya Persib pasti punya pembaharuan kontrak gitu kan. Kalau dulu BK Mega kabur karena nggak mau gitu kan. Apalagi dapat tawaran dari tim lain. Nantes ya. Nantes di Prancis. Kalau sekarang saya yakin pasti Persib juga berkaca ke pengalaman yang sudah. Mereka pasti kalau misalnya gitu kan kontraknya cuma sampai Desember, pasti diusahakan terus diperpanjang lagi gitu kan, karena ada kemungkinan Januari misalnya gitu kan. Saya yakin Persib pasti punya arah pikiran ke situ. Apalagi sekarang nggak ada telat gaji lagi kayak zaman APBD kan. APBD mah pasti ada. Sekarang udah profesional banget. Sekarang udah profesional. Jadi masalah keuangan ya pasti dari internal mereka sendiri, nggak usah ke pemerintah dulu. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas nih Bobotoh ya tentang sisi dari internal Persibnya sendiri nih, dampak ditunainya kompetisi. Nah, sekarang kita beralih ke lebih global, klub-klub dari Liga 1 Liga 1 dan Liga 2 lah ya yang ditunda gitu. Kalau tadi Kang Indra bilang pesimis ya November. Nah, kalau nanti misalnya masih Desember atau setelah pilkada main, peluang yang terbesar tetap
jadi juara apakah Persib atau bisa karena pemain Persib geus jenuh ya latihan wae engke Januari bisa wae turun atau gimana? Ya, Gimana sih lagi. sebagai pengamat ya? Kita satu bukan apa ya, jenuh untuk mengatasi kejenuhan itu yang tadi saya pernah bicara ya, pernah ngobrol dengan salah satu pelatih. Memang itu yang paling utama. Kalau pelatih jenuh, pemain jenuh, pelatih yang harus kasih motivasi. Tapi kalau pelatih jenuh saha gitu. Ya. Tapi kalau di tim sekelas profesional ya pasti manajemen lah ya. Gimana caranya ngasih motivasi. Kalau sekarang memang motivasi pemain menurun karena apa? Kembali lagi ke profit ya. Pendapatan pemain. Kalau ada pertandingan, ada uang pertandingan ya. Yeah. Kalau menang ada uang bonus. Ada bonus. Sekarang kan nggak ada pertandingan. Cuma gaji aja. Ya. Kalau pemain yang main aja ya, walaupun cuman pengganti di extra time, kan dapat uangnya beda sama pemain cadangan. Iya. Jadi kalau sekarang menurut saya di Liga 1, Liga 2 teh ya pemain memang harus pintar-pintar sendiri untuk memotivasi diri sendiri juga gitu kan. Kita latihan yang urang yang kaharupna gitu kan. Jadi tongwaka bobotoh titah jaga imunitas. Pemain Persib ge lamun latihan terus imunitas bisa turun karena jenuh ya Pak. Ya. Tapi tetap peluang kita masih besar. Peluang Persib. Kalau misalnya jadi 2 wilayah karena kita punya story 2 wilayah, kita juara terus. 2014 atau juga 94 itu kita juara terus di format 2 wilayah. Nah kalau sekarang peluangnya gimana? Karena menurut Kang Indar sendiri dalam masa pandemi seperti ini tim yang berpeluang besar adalah yang seperti apa sih? Yang finansialnya bagus atau yang misalnya memang punya basic pemain-pemain asing bagus? Kalau menurut saya ya finansial itu salah satu faktor eksternal kan untuk memotivasi. Jadi untuk motivasi pemain faktor eksternal tuh salah satunya finansial. Banyak faktor untuk menjadi juara. Selain punya teknik, fisik, skill bermain, taktik bermain dari pelatih. Terus gizi juga salah satu faktor dan finansial juga salah satu faktor karena tim yang finansialnya bagus rata-rata mood pemainnya juga bagus. Gitu. Teko pernah ngomong, Teko Bali pertama juara, yang pertama disebutkan oleh Teko itu adalah manajemennya bagus, gaji tidak pernah telat. Betul. Dan berarti peluang tim yang juara adalah tim yang finansialnya secara finansial bagus, termasuk Persib jeung Bali lah ayeuna anu punya peluang gede, saudaraan duduluran, sponsor sarua KB. Ya, gimana Pak? Ya kembali lagi ya kalau sekarang memang finansialnya yang paling bagus Bali sama Persib, kalau menurut saya ya 2 tim itu berpeluang besar untuk jadi juara. Mungkin kalau dibagi 2 wilayah kayaknya Bali masuk ke timur. Ya. Persib ke barat. Barat lagi. Pasti dipisah. Punya Persija. Kali-kali lah udah lama terakhir mantan lawan Persija 3-2. Tragedi teh. Ya. Ke stadion langsung. Untuk kebenaran pas lawan Persija ada acara Taita kangen oge kan lawan Persija gitu. Nah, enak lamun misalnya jeung Bali Persija lebih peluangnya lebih gede mana? Tapi Persija kan halus oge finansialna ayeuna. Finansial. Kalau menurut saya Persija. Kenapa? Karena kalau nanti tetap 2 wilayah dan tetap di Pulau Jawa, Persija lebih mobile gitu kan. Kalau Bali sendiri kan berarti numpang di Jawa gitu kan. Itu salah satu faktor menurut saya. Kalau dari finansial kita belum tahu ya finansial tim seperti apa di dalamnya gitu. Tapi sedikit membahas tadi pada saat Persib menang 3-2 ya. Saya nge-WA ke Dado. Dok selamatnya luar biasa pertandingan. Dan misalnya pertandingan 3-2 30 detik terakhir lah. 30 detik terakhir eta bojan malisit. Tapi kumaha respon Dado? Tapi hambar dah aya nu kieu mah. Artinya kan pemain juga nggak berharap ada pembunuhannya tragedi lah seperti itu. Jadi buat bobotoh fanatik boleh, tapi menurut saya jangan terlalu dibutakan oleh fanatisme gitu kan. Jangan sampai ada nyawa lagi yang melayang dari pihak kita atau pihak lawan. Ya, itu menurut saya. Pemain Persib sendiri dengan walaupun menang dramatis 3-2 kan pasti memberikan kebahagiaan untuk bobotoh, tapi dengan adanya kejadian seperti itu
mereka kurang bisa Kita tahu 2018 ya Gomez Masterpiece ya, itu karya Gomez. Kita hampir juara tapi terjadi karena gara-gara itu. Jadi jangan sampai diulangin. Dan nanti pada saat kompetisi berjalan kembali, bobotoh nggak boleh datang ke stadion dalam jarak radius berapa meter katanya ya. Dan itu harus kita patuhi juga nih bobotoh. Jadi ku engke di TV Nauge ku geus aya diizinan, udah alhamdulillah nyawa. Jadi jangan sampai dirusak lagi. Ayo masalah bully jari malah mah geus usumna. Oke, menarik banget pembicaraan kita hari ini. Katanya kita masih ada di Artco Studio. Ya buat kamu yang masih pengen cover, terus juga butuh studio digital, kamu bisa datang ke sini di Artco di Dago ya, Jalan Dago. Tempatnya cozy banget, enak banget buat kamu yang masih pengen kerjasama dengan Artco. Boleh kamu tinggal hubungi aja di sini ya. Dan jangan lupa hari ini kita di Wardrobe disponsori oleh Kliko. Bos Yudi makasih ya, dan juga ini ada Aldi. Tapi hari ini kita disponsori oleh Kliko. Nah, Kang Indra, lanjut nih. Kita masih bahas tentang pengunduran kompetisi. Ya. Kalau seandainya nanti kita selesai, kompetisi misalnya paling lambat Januari kita digulirkan. Berarti dampaknya ada dampak lagi dong. Ada dampak lagi. Dampaknya adalah kompetisi yang pasti cepat banget. Ya. Pasti cepat. Padat. Karena dibagi sekarang satu wilayah Desember masih panjang misalnya. Januari itu pasti padat banget karena kita Juni sudah jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 FIFA. Ya. Nah, dampaknya sendiri untuk persepak bolaan Indonesia. Gimana nih? Dampak untuk nasional? Nasional. Karena kita mau jadi tuan rumah kan. Ya. Kalau berarti kalau dengan sistem kompetisi dua wilayah, wah ngebut banget tuh. Gimana? Pasti kan. Karena kita punya waktu paling lama 5-6 bulan. Wah, nggak mungkin lah sampai 6 bulan karena persiapan untuk Piala Dunia tuh nggak butuh sebulan 2 bulan juga gitu kan. Walaupun itu nanti ada timnya juga, tapi menurut saya ke padat jadwal pasti. Padat jadwal pasti. Apalagi masih kan walaupun format 2 wilayah tetap 2 putaran pasti kan. 2 putaran kan Persib main dulu di Surabaya misalnya putaran pertama, putaran kedua di Bandung. Dan itu pasti panjang kalau menurut saya. Kalau misal sekarang berapa peserta teh? 18. Berarti 99. Berarti 16 pertandingan. Belum babak 8 besar. Ya, kalau ada misalnya. Jadi kalau menurut saya nih ya, kalau mau digelar tetap paling format turnamen. Nah, kita tadi bahas ya. Jadi sebelum ini ada beberapa usulan. Yang pertama adalah ganti format turnamen. Home away, terus juga hanya satu putaran kayak Vietnam. Vietnam itu guys, kalau pengen tahu, Liga Vietnam itu udah jalan jadi satu putaran, Kang. Satu putaran dengan format 4 tim teratas itu di pertandingan lagi. Jadi langsung semifinal, 1 ketemu 3, 2 ketemu 4. Nah, kita sebagai bobotoh nih ya, sebagai bobotoh atau Kang Indra sebagai pengamat punya saran kira-kira yang bagus sih formatnya gimana? Apa ganti format atau tapi PSSI ya yang kompetisi tetap satu putaran penuh gitu. Jadi ada home away gitu. Ada home away. Ya kembali lagi, walaupun nanti kan yang main pemain 19 ya, bukan senior. Iya. Karena naon padat ge misalnya kan ada alasan seperti itu, tapi kan pemain 18 kan lagi di Kroasia ya. Gitu kan. Tapi kan tetap pada saat liga atau Piala Dunia berjalan, apakah liga orang tetap berjalan kan nggak etis juga kan? Iya. Jadi menurut saya kalaupun nanti dengan memaksakan format seperti itu ya efeknya buat pemain lebih lelah gitu menjalani turnamen, menjalani liga gitu kan. Ya. Kecuali di home turnamen kan gitu kan, kayak sekarang kan rencana di Jawa gitu kan, home turnamen istilahnya ya itu lebih cepat juga, apalagi nggak ada home dan away. Jadi satu turnamen misalnya di Jawa, di Jawa Tengah berapa tim? Ya di Jawa kayak Timur. Inter Island Cup dulu ya. Gitu. Jadi itu sebenarnya jadi salah satu solusi juga dibanding mempertahankan format satu kompetisi penuh. Betul. Jadi kayak Vietnam gitu ya, dia udah mulai liga baru. Sementara kita dari bulan Maret belum mulai liga baru, tidak ada kejelasan. Dan yang menjadi korban atau bikin kangen adalah bobotoh dan juga supporter seluruh Indonesia. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan FIFA sama AFC gitu kan. Ini kan agenda FIFA sama AFC ya untuk mewakili klub di kompetisi AFC ataupun ya AFC Liga Champions ataupun Piala
Piala apa sih AFC kan harus ada tim juaranya gitu kan. Jadi kalaupun misalnya formalitas gitu, yang penting ada juara ya. Kalau menurut saya pilih turnamen aja gitu. Karena terus apa namanya? Kalau nggak ada produk kompetisi kita nggak bisa ikut AFC Cup, nggak bisa ikut Liga Champions Asia. Meskipun Liga Champions Asia kita nggak bisa ikut, ya kita nggak ada jatah karena kita cuma punya jatah di AFC Cup. AFC. Kalau Persib dulu 95 champion ya. Champions ya. Lawan Bangkok Bank di Siliwangi. Wih, keren tah. Iya. Ya, Itu sedikit menyimpang ya. Kalau ngomongin Persib kan banyak we cari. Mana we? Rahmat Darmawan pernah bicara hal yang paling sulit adalah untuk menyamai prestasi Persib di Liga Champions Asia. Saudara Rahmat Darmawan. Tapi pernah PSM Makassar perempat final. Oh gitu di Mato Angin. Champions. Tapi formatnya beda. Ya. Formatnya karena waktu itu hanya jadi tuan rumah di Mato Angin, tapi nggak lolos perempat final. Tapi lolos perempat final dengan Persib Unggul di Liga Champions tahun 85. Lawan Bangkok Bank tapi. Ya. Ini eta terakhir. Kayak menarik banget pembicaraan kita hari ini dan jangan lupa untuk semua bobotoh yang masih pantengin YouTube-nya Arko, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan nyalain lonceng notifikasi kamu supaya kamu tetap bisa pantengin di YouTube-nya Arko Komunika Activation ya. Nah, terakhir Wak, pesan-pesan untuk para bobotoh yang udah kangen banget, yang udah greget ya, orang-orang di sini juga pada greget bahwa pasti pengen main hiburan hiji-hijina gitu. Apa sih pesan terakhir buat bobotoh ya? Selain sabar, selain ini dan berdoa gitu untuk Persib. Ya berarti ya itu untuk pertanyaan untuk saya sendiri ya, iya, sebagai bobotoh. Mewakili semua bobotoh lah. Ya mau nggak mau ya kita tetap sabar, tetap ngikutin lah anjuran pemerintah kan. Kata kalau baca komennya, baca komen-komen di IG, ayolah orang demo ke jalanan, mana mau mungkin atunya. Terus atau orang golput gitu kan. Iya. Nah itu gimana? Nah, kalau menurut saya janganlah gitu kan, karena walaupun kita nggak tahu pemimpin yang kita pilih bakal seperti apa gitu, tapi hal yang paling baik, yang paling benar ya kita gunakan hak pilih kita, jangan sampai mengajak beberapa orang untuk membalasnya dengan golput gitu kan. Berarti ya sarwana lah istilahnya. Sarwana. Jadi ya sabar. Kalau saya sendiri sama muter-muter video Persib Bueno di YouTube zaman, apalagi sekarang kan ada yang ngupload tentang Persib Jadul gitu kan. Dan jangan lupa pantengin terus podcastnya Pangeran Biru di YouTube-nya Arko ya, untuk update-update tentang berita Persib. Nanti kita bakal konten lagi ya. Makanya jangan lupa untuk subscribe terus, komen juga share supaya channelnya berkembang. Jadi itu ya pesan-pesannya, jangan golput, tong dibales, tong demo ya. Kita sabar aja. Yang penting mudah-mudahan, tapi kayaknya Januari main ya. Insya Allah Januari main. Dari informasi yang terdekat bakal main. Insya Allah bakal. Ahijinya Januari. Ini yakin ya ahijinya Januari. Oke, mudah-mudahan kita Januari bisa lihat nonton Persib lagi. Tapi sebelum kamu sebelum kamu nonton Persib, kamu tetap pantengin ini ya. Nah, lanjut Wak. Ada yang sedikit pertanyaan menggelitik sekali terakhir nih ya. Jadi Pilkada versus Liga nih, terakhir nih. Pilkada versus Liga. Menang mana? Tetap menang Pilkada. Tadi. Udah terbukti tahun 2007 itu aja. Saya pernah posting pengalaman. Ya, pernah posting di Instagram tahun 2007 walaupun Liga, walaupun tidak ada pandemi, tidak ada apa-apa. Ketika ada Pilkada, Liga tetap dihentikan. Ya, karena di Pilkada ada masa kampanye, masa tenang gitu kan. Bahwa itu lagi normal, apalagi sekarang ya, Pilkada tetap berjalan. Saya yakin tetap masih menang Pilkada gitu kan. Jadi sejarahna Pilkada Liga berbarengan. Ya, enggak ada sejarahna awal. Tapi nu Pilkada kan di daerah Jawa Barat kan Kabupaten Bandung Hungkul. Itu harusnya udah jalan September, tapi kan gagal lah. Jadi Pilkada versus Liga pasti menang Pilkada. Jadi kamu sabar dulu, Pilkada dulu, udah Pilkada kita nonton bola ya. Gitu. Ya, benar? Betul, makanya saya tetap optimis pasti Januari gitu kan. Jadi benang merah hari ini adalah Liga pasti beres Pilkada. Gitu. Jadi benar. Jadi banyak pertanyaan, ira main aja Pilkada Liga, beres Pilkada pasti main ahijinya. Ya. Ahiji. Nah, jadi kalau gagal tanya Kang Indra, serbu IG-nya Kang Indra. Jadi gini ya. Kemarin tuh apa sih yang pertemuan klub PSSI? Kan? Nah, ini deh. Asik nih ceritanya. Saya nelpon ke salah satu kontestan Liga.
Kerennya Intelna, keren bisa nih Intelna, asli narasumber ahiji. Ya. Bahkan saya dikirim sendiri ya, sebelum minta dikirim, yo sok beritakan dia apa namanya, ada pengamat bukan salah satu IG besar lah di udah 1 juta followers ya. Dia bilang malam ini bakal ada pertemuan klub-klub sama PSSI. Anu di hotel teh. Ya, saya udah dapat info Bapak. Nah malam ini ya saya udah dapat ini di salah satu kontestan liga. Yes, nah udah sebelumnya juga saya ngobrol, dia bakal ada pahlawan, pahlawan sepak bola kita bakal ada. So tebakan saya pahlawana, gitu kan. Akhirnya saya dapat, dan saya telusuri lagi. Jadi pertemuan kamari teh naon gitu kan yang didapat. Ini liga masih kena belum. Jadi gini, harusnya kan kemarin PSSI itu belum menentukan fix benernya kan, baru rencana awal 1 Oktober atau 1 November. Mengundang kontestan liga tuh baru cuma minta dukungan aja kan, seluruh peserta liga minta ini terus untuk perekonomian gitu kan. Anu aya eta siga piagam. Jadi kayak piagam gitu kalau kamu tahu ya nanti bisa di-share. Nah, tapi salahnya ini menurut pendapat salah satu teman saya ya di kontestan. Salahnya kenapa PSSI langsung mempublikasikan. Kalau misal rakor dulu lah di pengurus PSSI gimana nih, jangan langsung mempublikasikan karena untuk menjadikan satu turnamen atau memfikskan kapan turnamen liga itu dimulai kan ada lembaga kepolisian. Iya. Jadi pada saat PSSI mempublikasikan hasil itu seolah-olah ngalangkahan polisi. Oh, jadi nggak boleh melangkahi. Iya. Gitu. Karena, emang kan kita tahu di Instagram di mana di website bahwa wah liga rek mulai deh tanggal 1 Oktober. Tapi begitu diketok palu izin polisi nggak keluar. Iya, jadi kuduna izin heula. Beberapa menit setelah eta muncul kan langsung polisi tidak mengizinkan. Ya benar. Karena kalau polisi diam aja nggak memberikan pendapat pasti simpang siur lagi. Jadi polisi menurut saya pilihan yang tepat untuk mengatakan tidak belum memberikan izin gitu kan. Iya. Ya, jadi itu ya. Jadi kita tetap banyak tahapan-tahapan yang yang di ini ya. Turnamen kecil saya kan sering ngadain turnamen kan, ya antar atau tingkat kabupaten atau provinsi kan, tetap izin keramaian dulu yang harus kita cari kan sebelum liga dimulai. Nah, padahal satu yang menggelitik banget ya, gue kayak host profesional yang menggelitik banget bahwa ya liga nggak boleh, otomatis karena alasannya kenapa kunaon liga temenang nggak penonton, ya. Kan tanpa penonton, terus di stadion ada protokol kesehatan, hanya total dari PSSI 272 orang yang masuk ke stadion. Boleh, ya. Sementara pemerintah bilang bahwa yang namanya nobar nggak mungkin dihilangin. Nobar di stadion nobar, tapi otomatis di kafe-kafe atau di pos kamling nobar. Tak kumaha, malah jadi loba. Nah itu kan jadi pertimbangan juga. Nobar malah loba COVID gitu. Tapi itu jadi pertimbangan sih dari info yang beredar. Nobar kan itu bisa dilarang. Iya betul, info ke sana sih belum ada ya. Tapi hal seperti itu pasti mungkin terjadi kan ya, nobar. Tapi menurut saya lebih baik kalau mau liga tetap jalan, kalau nanti dijalankan terus tidak mau di stop lagi, ya patuhilah gitu. Karena nobar pasti nobar mah ya berita kemana-mana juga ada gitu kan, apalagi yang pengen upload dia kan lagi nobar ya karena nobar aya wae kan. Dan kita tahu sendiri kita belum tentu tahu itu wartawan. Itu wartawan gitu. Nah, itu yang harus kita jaga jangan sampai memaksakan untuk nobar kalau menurut saya. Kalaupun nanti itu terjadi gimana dampaknya gitu. Kok kalian sendiri, kita sendiri yang pengen liga jalan. Kan dengan catatan tanpa kerumunan ya. Karena nonton bareng juga kan masih kerumunan kan maksudnya. Jadi ya. Tapi itu jadi salah satu pertimbangan dari PSSI nggak sih bahwa dari kepolisian nggak sih, Kang? Dari info nggak sih bahwa nobar ke stadion nggak boleh, nobarna malah leuwih loba klaster. Modern seperti itu ya, mungkin ya seperti itu. Ya walaupun belum diungkapkan itu oleh polisi tentang hal itu.
pasti mereka udah ada pemikiran ke sana, ya yang antisipasi penumpukan di nobar gimana nih. Oh gitu. Dan kita tahu sendiri lah, bukan Persib aja, mungkin tim-tim lain juga pada saat bertanding ada yang ngadain nobar. Apalagi sekarang nggak boleh ke stadion. Yang bikin rame main nonton bola tuh kan Jujoro Wakana. Enggak, jadi sendiri mah kan bisa kumaha lah gitu. Nah, ya kasihan juga ya karena sekarang kita nggak boleh ke stadion, nobar nggak boleh, berarti Panpel libur meren. Panpel. Tapi Panpel tetap mempersiapkan protokol kesehatan ya. Om Budi Bram tetap jalanin pertandingan. Tapi kan dari Panpel sendiri kita sebenarnya PSSI udah nyiapin ya. Tadi kan 272 orang maksimal. Sementara dari kepolisian tidak boleh lebih dari 300 orang dalam satu kerumunan itu gitu. Sementara Panpel sudah menyiapkan protokol enak di GBLA-nya, Wak. Tempat cuci tangan, hand sanitizer. Terakhir nonton pakai hand sanitizer lawan PSS Sleman. Nonton orang ke stadion eta. Dan di setiap pintu stadion aya hand sanitizer. Tapi kacaritakeun. Nggak keceritain ada kasus apa-apa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Kang Indra hari ini udah datang di Adco Komunika Studio untuk jadi narasumber di podcastnya Pangarian Biru. Nanti kalau diundang lagi, datang lagi. Ya, siap. Nanti kita datengin pemain Persib temennya Kang Indra. Amin. Mudah-mudahan mau. Buat kamu semua jangan lupa untuk tetap subscribe, like, share, komen dan juga nyalain lonceng notifikasi kamu untuk tetap bisa stay tune di YouTube-nya Adco Komunika, dan juga jangan lupa untuk tetap pakai Kliko buat kamu yang pengen tampil style tapi nggak perlu mahal ya. Nah, Rocky dan Hendra pamit dan juga Kang Indra pamit, jangan kemana-mana, tetap pantengin di Adco Studio di podcastnya Pengen Dulu. So, Rocky dan Hendra pamit, dadah.